Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif, tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku, gitu bosku. Mono kode ini. Jadi gini, kali ini kita bakal ngomongin tentang apa namanya pergerakan komunitas, ya kan. Kalau mungkin kemarin spesifik ngomongin band, kemarin sempat ada apa namanya kuliner, terus sempat ada pariwisata. Kali ini kita ngomongin movement. Ini salah satu ketua dari beberapa generasi ya, generation dari Jogja Evercore, Mas Bugis. Salam. Mantap. Gimana sore, Mas? Pokoknya, Mas. Sore, mantap sekali. Thank you loh udah datang ke program Mas. Ruang Kerja Live. Aku yang thank you Mas. Iya, karena kita bakal sharing-sharing Mas. Karena Jogja Evercore ini salah satu kawan-kawan baik kita juga dari teman-teman Ruang Kerja Kreatif. Beberapa kali saya juga ngisi beberapa program dari Jogja Evercore juga, artinya kita gantian untuk sharing bareng di sini gitu. Kalau biasanya saya yang ditanya, sekarang saya yang tanya. Ya, kita ngomongin Jogja Evercore, perjalanannya ini cukup panjang. Ini dari apa namanya tahun ke tahun. Kalau apa namanya kita tahu dulu itu sering banget band dari entah itu dari luar kota, dari luar negeri. Itu kayak apa namanya sering datangin gitu kan, termasuk band saya dulu itu sering banget juga main di Jogja Evercore. Nah kalau ngomongin Jogja Evercore Mas Bugis ini sebenarnya dari tahun berapa sih Mas? Kalau aslinya tuh Jogja Evercore tuh terbentuknya udah dari tahun 2012. 2012. Dan sekarang itu kepengurusannya udah generasi yang ketiga. Generasi ketiga. Kalau yang pertama dulu masih generasinya dari yang pertama dulu ketua dulu ada yang namanya Mas Arya. Mas Arya Selendra. Oke, Mas Arya Selendra. Terus yang kedua ada Mas Bagas. Mas Bagas, betul. Yang ketiga baru saya. Oke, berarti ini yang generasi ketiga ya. Yoks. Siap. Hati-hati, ini ada teman kita dari Kulon Progo. Oke. Oh, berarti ini generasi yang ketiga. Kalau Mas Bugis berarti masuk di generasi ketiga ini berarti yang keberapa Mas? Tahun berapa maksudnya? Aku mulai ngurusin sama anak-anak yang baru. Sama anak-anak generasi ketiga itu tahun 2020 akhir ini ya. 2020 akhir. Oke. Sekitar bulan Oktober kayaknya. Oktober. Oh, berarti ya udah lumayan lah, udah setahun, tapi buat pergerakannya juga cukup lumayan di kondisi pandemi kan. Wah, keadaannya susah banget. Kalau dari dulu emang aku ngelihatnya Jogja Evercore rebel. Rebel banget. Dari dulu rebel banget. Rebel banget dulu itu apa namanya dia ya gigs dari JNM, Purawisata pernah, terus dulu ada kafe yang di Gejayan, Arkav, betul. Terus itu apa ya? Lagi Goodwin. Terus ada di mana lagi banyak kayaknya dulu yang sering dangdutan itu Arkav ya? Iya. Oh iya, Arkav betul. Terus itu. Nah artinya ini kalau dari dulu ya itu sempat juga kolaborasi apa metal sama dangdut. dulu mah sering itu. Ya kan? Dulu sering banget. Metalan dulu toh. Tiba-tiba endingnya ada biduane. Nah, kalau ngomongin Jogja Evercore, apakah kan karena kita ada core gitu kan? Artinya emang di dalamnya emang ini sebenarnya anak-anak metal, anak-anak greencore atau anak-anak, karena nih core nih artinya kan yang underground gitu loh. Sebenarnya kalau ngomongin komunitasnya yang ada di dalamnya itu all genre apa seperti apa sih Mas arah untuk ininya si komunitas itu di dalamnya? Oh, kalau dari Jogja Evercore sendiri itu kalau dari dulu ya, yang band-band yang membentuk komunitas ini tuh mayoritas emang banyak band yang core kayak metalcore, post hardcore gitu, deathcore juga. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang malah ada band popangnya juga, ada band, bahkan sekarang ada band sugesnya juga, ada band grunge juga gitu. Semuanya udah campur semua gitu. Jadi malah sekarang beberapa genre ya. Semua genre malah ya. Malah lebih all genre sekarang. Artinya kalau misalkan dulu komunitas yang awalnya mungkin dari metal lah misalkan kayak gini. Sekarang mungkin malah jadi kayak media, bukan kembali perkumpulan anak-anak metal. Artinya jadi media di mana itu untuk tempat sharing, tempat gigs, tempat bermain bener. Nah, ini perjalanannya panjang banget loh bosku dari 2012. Jujur ini mereka itu salah satu orang yang sangat apa ya support dengan band saya dulu Ras Gokil. Wah, sering banget nonton main. Artinya mereka itu salah apa ya beriringan kita tumbuhnya itu beriringan. Artinya kita sangat berterima kasih juga sampai sekarang pun saya respect banget itu karena kenapa sampai sekarang itu masih jarang loh artinya komunitas yang karena kebanyakan yang biasa kan kalau ke Jogja kan kuliah nanti setelah pendidikan selesai pulang tapi di sini dia mengerti
meregenerasi untuk terus tumbuh sampai saat ini nih masih apa ya? Masih bisa tetap ada lah. bertahan, bisa bertahan gitu. Nah, ini ada yang lucu-lucu juga nih. Kalau kasusnya Jogja Record. Nah, ini kalau buat aku pribadi ya, maksudnya dulu tuh oke lah kalau aku ngomongin rebel-rebel yang itu biasa lah, kalau zaman era dulu kan berantem apa kayak biasa. Tapi ini kemarin beberapa kali tuh trending di Twitter, ya kan. Yang pertama aku datang itu yang di salah satu kafe, apa waktu itu di kafe apa? Acara yang di Frog Shelter itu ya? Oh bukan, yang sebelum Frog Shelter. Ada kan, dulu sempat trending yang sebelum Frog Shelter. Desember itu Desember itu adalah ya. Daerah Timur. Seturan gitu. Ya, itu kan yang dengan kondisi pandemik, ya kan. Terus ngumpulin massa tanpa masker, tanpa jaga jarak. Kebetulan saya datang juga. Nah, itu gimana? Juga datang. Oh, itu gimana itu? Artinya apa kemarin gerakan yang dibuat oleh Jogja Record? Apakah karena kejenuhan kondisi pandemik apa gimana? Kalau utamanya emang aslinya kejenuhan. Tapi kayak kalau dari anak-anak sendiri, menurut anak-anak juga apa ya, kalau lihat kok lama-lama kok tetap nggak jalan terus. Kasihan dari skena karena udah terlalu lama vakum. Terlalu lama nggak ada pergerakan gitu. Akhirnya ya kita jadi apa ya namanya kayak kayak bikin gigs itu buat percontohan buat yang lain gitu loh. Gimana ya coba ya kalau nggak maskeran apa gimana gitu. Tapi yo puji Tuhan fine aja sih. Aman. Dan di situ nggak ada yang jadi klaster. Nggak ada sih. Itu yang bagus tuh nggak ada klasternya. Soalnya kalau ada klaster otomatis kayaknya susah deh. Padahal tanpa alkohol. Aman ya. Artinya kadang kan ada orang yang mempersepsikan tuh Kak, wah kalau yang minum malah jadi nggak kena gitu. Aslinya enggak juga sih. Ya. Dan di situ aman-aman saja ya. Tapi nggak lama sempat viral kan? Sempat ada yang ngupload salah satu media lah yang upload di Twitter dan apa namanya memberitakan tentang pergerakan yang ada di Jogja. Event Jogja Record itu seperti apa itu ceritanya itu? Itu awalnya itu di bulan setelah itu Desember itu kan kita ngadain acara namanya Emo Night. Harusnya itu kan malam, tapi karena tempatnya pas saat itu kan banyak masih PSBB PKM betul. Kalau malam sampai jam 8 udah disikatin itu kafe-kafenya langsung mikir kayak gimana ya nyolongin starter mereka ya. Aslinya pinter-pinteran gitu sih Mas mikirnya. Terus anak-anak bikin acara emo-emoan itu siang gitu. Siang apalagi dibikin 2 hari. Dibikin 2 hari ya. Nah, tempatnya itu kemarin di Frog Shelter. Shelter itu. Ternyata ramenya pakai banget sampai sebulan kemudian aku ditanyain sama wartawan dari media. Media. Oh, emang ditanya. Aslinya malah ditanya. Emang tanya. Tapi dia tanya kayak itu nggak apa-apa tuh Mas identitasnya apa mau dirahasiain aja. Nah, aku sih ya wis nggak apa-apa lah, wis kadung juga udah sebulan selanjutnya atau ya udah Mas. Itu akhirnya namanya terpampang di media itu akhirnya gitu. Itu waktu itu di interview seperti apa waktu itu? Kemarin karena dia karena Mas pertamanya di Jakarta. Sementara aku kan di Jogja ngurusin sama anak-anak gitu ya udah aku kirim via WA gitu. Itu pertanyaannya seperti apa untuk apa dari yang jelas itu caranya bikinnya mereka. Cara bikinnya mereka seperti apa di kondisi pandemi kayak gini. Yang jelas motifnya apa? Jelas motifnya sama impactnya buat karena kan di dalamnya aku sempat baca Mas, artinya kan ini cara sembunyi-sembunyi anak komunitas untuk membahas sebuah event. Itu kan akhirnya sempat rame nih. Rame banget Mas, di mana-mana itu gimana tanggapannya, kaget nggak tiba-tiba waduh akhirnya jadi serius gini. Ada temenku yang nggak suka musik korporat dan nggak ngikutin skena, tiba-tiba ngirimin WA ke aku loh. Kowe ngopo ya? Ada yang gitu kaget. Kowe ngopo ya? Aku nggak ngerti loh. Tiba-tiba medianya udah sampai luas. Tapi kan di situ kan ada kembali mungkin orang yang melihat, tapi kan beberapa ada yang mengkonotasikan kan negatif, yang artinya kondisi pandemi malah buat event, malah itu pun sembunyi-sembunyi gitu loh kan. Itu gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sih itu hak semua orang buat opini ya. Itu buat baik itu mereka
mereka support apa mereka kayak mengkritik karena bikin acara sembunyi-sembunyi di pandemi itu kayak apa ya, kayak nakutin buat mereka ya nggak apa-apa sih gitu. Yang penting kita niatnya itu untuk memberi semangat. Oke, benar-benar. Tapi aku jujur akhirnya banyak salut dari situ, mungkin malah jadi banyak banget yang tahu Jogja Every Core nih. Nah, itu kan langsung secara lebih luas. Gitu kan ya, teman-temanku ada beberapa dari Jakarta atau luar kota tanya, "Wih, Jogja Every Core tuh teman-teman komunitas dari Jogja ya, itu kawan-kawan juga," aku bilang kayak gitu. Artinya kan di situ malah ya kembali mungkin ada hal hikmah yang bisa diambil menjadi positif, orang menjadi tahu gitu. Dan nggak berhenti sampai saat ini. Artinya Jogja nggak berhenti. Jogja Every Core masih bikin gagasan, makin terus bikin inovasi karena emang aku salutnya sama teman-teman Jogja Every Core seperti itu dari dulu. Artinya kebersamaannya kayak gitu kan. Dari dulu buat event pun fun dan apa namanya asik pokoknya. Tujuannya tuh buat asik. Gak ada yang aneh-aneh, yang penting pokoknya asik. Di situ. Itu intinya Mas. Iya benar. Tapi gini Mas, dulu kan sering banget kayak nggak cuma band Indonesia ya, dulu kan sempat ada band dari luar negeri juga kan, sempat beberapa kali. Siapa dulu? Kalau dulu itu pernah main di The Cypher, kayaknya pernah deh. The Cypher pernah, tapi lawas banget itu. Havoc dari Australia itu pernah. Betul, Havoc dari Australia. 13 atau 14 gitu. Iya benar. Di XT itu terus Australia juga ada Miasma juga. Iya, betul. Perawisata apa? Iya, kalau nggak salah perawisata, bener. Terus Atlantic Away gitu ya dulu. Pokoknya kayaknya banyak banget sih ya. Dan artinya dulu juga kayaknya kayak gampang banget dulu ya dari luar negeri. Kayak sekarang nggak tahu ya. Karena aku sekarang jadi pengen tanya-tanya ke generasi yang dulu. Mas, caranya ngajakin dari band luar ya betul. Dulu sempat ada kolaborasi sih. Dulu ada teman kita juga dari Klaten dulu, almarhum. Nah kebetulan dulu beliau sering bawa nih teman-teman dari luar negeri juga. Terus sharing sama teman-teman. Dulu ada namanya Mas Yugo CNE. Yugo CNE artinya emang apa ya, di era kita flashback kayak gitu bukan hal yang nggak mungkin ketika mau tur luar negeri seluruh dunia, tapi kondisi ini nggak hampa. Hampa banget sih. Bahkan kalau band Indonesia, aku yakin band indie semua pasti pernah ke Jogja Every Core. Hampir semua. Kayaknya iya deh. Iya kan? Yang di Jogja kayaknya hampir semua. Hampir semua. Yang di kota hampir semua. Bener. Hampir semua, bener. Artinya dari tahun 2012 loh. Wah, dari awal emang makanya dari awal emang apa ya, kalau ngomongin band dari manapun tur, kalau ngomongin Jogja komunitas Jogja Every Core, ya emang nyatanya yang ada itu gitu. Sorry ada. Ular. Daripada aku gila bro. Ini menarik sih Mas. Nah gini Mas, kalau untuk Jogja Every Core sendiri itu komunitas yang ada di dalamnya itu siapa aja sih sebenarnya sih? Kalau dari isinya ya, dari isinya itu aslinya kalau awalnya kan kebentuk komunitas metal nih kalau awalnya. Kalau dulu emang isinya anak-anak yang dari band-band. Jadi dulu ada 5 band. Dulu awalnya yang 5 band yang membentuk dan menyokong itu ada dulu ada Astumi. Oh iya, Astumi. Taste of Diamond. Oke, Taste of Diamond. Itu teman-teman semua. Teman-teman semua. Ya, bantu lah. Terus abis itu ada Oriver, ada Baby Face Killer. Oh, Baby Face Killer. Ya si siapa? Baby Face Killer vokalisnya lupa aku. Wah, Suhud sekarang. Terus sekarang ya. Terus ada lagi. Tapi lupa namanya jadi apa. Pokoknya dari Oriver itu kayaknya. Itu bareng-barengnya Ras Gokil itu, semua band itu. Kayaknya seangkatan kayaknya. Zaman segitu tuh. Soalnya aku sering lihat dulu Astumi main sama Ras Gokil tuh. Sering banget. Sering banget aku lihat tuh. Nonton lah aku. Tapi zaman itu aku masih nonton Mas. Masih nonton ya. Nah, dulu komunitas Jogja Every Core isinya orang-orang metal semua. Oke, bener. Ya orang-orang metalcore gitu. Ya, banyak yang metalcore gitu. Tapi sekarang karena nggak tahu ya, karena perubahan zaman juga. Holiday with Masa tadi ikut juga. Kalau Holiday with Masa itu aslinya band dari Wates. Oke, dari Wates. Terus kita datang ke Jogja nih. Kita datang ke Jogja, kita sering main ke Jogja. Akhirnya anak-anak AWM tuh banyak yang ke Jogja Every Core juga. Betul. Kayak aku basisku kan sekarang di Jogja Every Core gitu. Iya. Kalau dulu kan mayoritas berband-band gitu. Betul, tapi sekarang
siapapun bisa ikut sih. Bisa gabung di dalamnya lah, tanpa oh. band pun, betul. Oke, terus? Kalau sekarang isinya banyak sih, ada teman-teman banyak sih. Sebutin satu-satu nggak ya? Nggak apa-apa, sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada berapa ya? Banyak apa-apa, banget sebutin. Yang nggak apa-apa tua. Ya. Terima kasih buat iya. terima kasih buat Mas Avel, buat Mas Jisung, Mas Hajib. Di Selektra juga itu sekarang. Di Selektra ya. Di Selektra akhirnya masuk juga. Banyak nih sekarang, ada yang baru-baru juga kayak. Banyak yang baru-baru. Kemarin teman-teman Emosi ada band baru tuh. Tuh. Akhirnya gara-gara Emosi main itu akhirnya bisa bangkitin The Alin. The Alin. Bahkan bisa bangkitin The Alin lagi. Terus kemarin perform juga. Kemarin waktu anniversary itu malah ngundang The Alin. Unik banget, gak cuma The Alin, The Alin terus Attack the Headline. Main lagi. ATH ya. ATH. Akhirnya bangkit lagi ya. Aku dulu dari dulu SD kan. Iya. Wah, ATH legend. Aku dari atas tuh udah. Iya. Zaman masih legend bener. masih dibilang masih godes ngono. Iya. Wah, ATH keren banget. Iya. Akhirnya bisa main di acaranya sendiri. Sendiri, bener. Itu tapi luar biasa sih. Artinya emang Jogja Evercore ini melewati dari sekian generasi. Karena aku jujur aja tuh salut ya, kalau dari dulu kalau misalkan salah satu namanya ketika presentasi nih di teman-teman di luar kota misalkan. Kalau di Jogja apa sih pergerakan dari teman-teman? Ya aku selalu Jogja Evercore. Salah satunya ada teman kita Bayu dari MMC. Yang kebetulan emang sering kolaborasi. Sering collab juga sih sama Jogja Evercore itu. Iya, teman-teman baik kok. Kalau mungkin kalau MMC lebih ke popang ya awal-awalnya. Lebih ke popang, lebih ke alternatif rock kayak gitu. Ini juga teman-teman kita cukup lama. Zaman dulu tuh masih di kafe mereka. Oh iya, mereka masih kafe. Dulu di belakang Amplas. Dulu aku kan masih MC. Itu masih sering bareng teman-teman itu dan makanya di situ Jogja Evercore MMC buat aku sih satu hal yang mungkin ketika aku di luar kota bahkan yang sering kontak-kontakan atau ngubungin ataupun akhirnya sering datang karena diundang ya karena Jogja Evercore kayak gitu. Jadi ini menarik, makanya aku tertarik untuk dibahas sampai saat ini gitu sih, Mas. Nah, kalau untuk after nih dari kemarin sempat viral, ada nggak gagasan untuk membuat di kondisi pandemi apalagi PPKM darurat nih, ya kan? Karena aku ngeliat kemarin kayaknya udah beberapa kali buat charity juga ya. Maksudnya ada nggak satu gagasan mungkin yang akan digagas teman-teman untuk membuat satu entah itu charity, entah itu bentuk support terhadap pelaku industri yang ada di Jogja lah khususnya kayak gitu. Ada nggak gagasan dalam waktu dekat mungkin atau atau yang kemarin udah? Kemarin boleh diceritain kalau yang kemarin dulu deh. Kemarin tuh pernah bikin charity juga kemarin buat bencana. Sering banget. Abis itu ya tetap gigs lagi sih. Tapi kan gigs itu pun juga buat charity kan banyaknya. Ada banyak yang buat charity, ada yang buat asik-asik juga. Iya betul, asik-asik juga. Ngerangkul yang teman-teman lain juga kan. Kalau visi kedepannya sih kalau sekarang bisa dibilang karena lagi PPKM jadi kan sama nggak tahu, aku masih sama anak-anak juga masih belum tahu kapan yo bisa mulai lagi. Kalau kemarin pandemi masih oke lah, umpet-umpetan. Kalau PPKM kayaknya masih kayaknya udah level 4 ya kayaknya. Pedes jangan. Nunggu kalau tapi sebenarnya berarti sebenarnya sempat nggak ada terpikirkan untuk satu buat program, nggak apa-apa, artinya biar sambil sharing kayak gitu untuk kalau aslinya tuh pengen, Mas. Tapi kayak kita mau bikin media nih, media yang benar-benar tujuannya buat ngeliput band dari mana aja. Bahkan sampai bikin kayak apa yang dilakuin sama teman-teman dari Jawa Barat, Jabodetabek gitu, teman-teman kayak bikin live session dari band-band yang ada di sini. Benar live session. Kayaknya gagasan yang alternatif yang bagus soalnya buat zaman-zaman yang seperti ini, era digital apalagi biar tetap hidup gitu. Benar setuju. Itu sama yang jelas kayaknya kita aku sendiri personal malah pengen ngarahin balik ke media cetak. Malah bikin zine gitu kayaknya kayaknya asik nih kalau Jogja punya kayak
magazine. Setuju. Karena kemarin kebetulan Ruang Kerja Kita memang ada media secara online kayak gitu. Emang kita juga terpikirkan untuk balik lagi untuk bikin magazine, kayaknya nanti nggak bisa distribusikan ke tempat-tempat tongkrongan. Aku setuju banget itu, Mas. Asik banget soalnya kayaknya. Karena pada akhirnya teman-teman sekarang pun kayak banyak banget yang produksi kaset lagi, ya kan? Akhirnya pada nggak tahu ya kenapa ya, lagi fisik lagi balik banget ini. Balik banget, makanya aku setuju, Mas. Nah, kalau untuk gini, secara Jogja Freecore kan nggak cuman fokus akhirnya ngomongin di event, artinya udah balik ke movement tadi yang lebih besar, ada media yang mau dicetus, movement tadi untuk buat studio gigs lah, studio session. Artinya kan ini cukup luas sebenarnya kalau mau ngomongin apa harapan ke depan mungkin untuk si Jogja Freecore ini, apakah ini hanya akan untuk di Jogja aja, Jawa Tengah, atau emang target untuk Indonesia untuk? Kalau aku sih kayaknya untuk deket-deket ini kayaknya masih Jogja. Tapi semoga, karena band juga banyak ya Jogja ya. Jadi kita memaksimalkan potensi yang dari ada sini. Teman-teman setuju. Kalau visi yang anak-anak dan Jogja Freecore ingin dari sekarang dan buat skena Jogja itu, pengennya dari Jogja ke Indonesia. Ke Indonesia. Setuju. Bahkan mungkin kalau bisa malah kolaborasi di seluruh kota. Artinya bukan hanya, kita kan tahu dari dulu selalu jadi tempat di mana Jogja Freecore hanya untuk tempat tur singgah, ya kan? Main gitu. Ya kan selalu seperti itu. Maksudnya tuh harusnya kan bisa bersinergi di mana nanti Jogja Freecore juga bisa memanage teman-teman band yang ada di Jogja untuk bisa keluar kota. Kan itu jelas banget. Iya kan? Keinginan yang ingin kami lakukan gitu. Artinya kan ini sebenarnya kalau ngomongin Jogja Freecore kan potensial banget. Aku yakin seluruh Indonesia mungkin udah tahu, banyak yang tahu tentang pergerakan apa yang ada di Jogja, yaitu Jogja Freecore kayak gitu. Artinya kalau untuk melakukan hal memanage band itu kan aku pikir bukan hal yang sulit. Apakah sejauh ini sudah ada komunikasi juga dengan teman-teman di luar kota, entah pelaku IO, komunitas di luar kota? Untuk beberapa teman udah. Dan dari dan pernah melakukan itu? Pernah. Jadi kita yang pas pandemi ini pun kita ini dari Jogja Freecore tuh ngirim 2 band. Itu main ke Bekasi. Jadi ke kolektif anak-anak di sana juga. Jadi udah ada untuk beberapa teman di luar kota juga udah ada sinergi dan juga ada timbal balik yang bagus juga, komunikasi yang bagus gitu. Buat teman-teman di daerah yang di Magelang, di Solo itu anak-anak juga udah saling bantu. Bahkan kemarin yang terakhir acara yang di Hipis itu yang isinya full hardcore semua itu aslinya kolaborasi antara Jogja Freecore sama anak-anak dari Kutoarjo Friends Family. Oh iya betul. Itu komunitas anak-anak Kutoarjo gitu. Jadi kayak collabs yang mereka kesini, kita ke sana gitu, sering gitu. Kebetulan emang saya Kutoarjo juga, Mas. Aslinya Kutoarjo. Kemarin anak-anak juga di Kutoarjo juga cerita, ngobrol kayak gitu. Aku pikir wah mantep nih bisa kolaborasi dengan teman-teman Jogja Freecore kayak gitu. Dan sejauh ini juga sering berkolaborasi dengan teman-teman atau komunitas yang lain kan juga sering banget ya, Mas ya. Sering banget sih. Sering banget ya. Kalau misalkan ke depan itu seperti apa, Mas, yang mau digagas dalam waktu dekat lah? Kalau matriks kegiatan ya, program yang program. Kalau ada orang-orang di kampus formalnya program kerja. Program kerja, benar. Kalau apa ya, kayak main ketok profesional. Kita berstruktur, Mas. Kita formal. Tadi sebagai ketua juga aku tepat nih. Ada gelarnya. Wah, ini ada Mas Gandri. Halo Mas Gandri. Ibene ra jelas Mas kuwi. Dangdut ya apa ra jelas. All around. Oke, terus aku yang paling pengen itu yang jelas agenda anak-anak selanjutnya. Yang jelas anniversary Jogja Freecore. Oke. Itu anniversary yang berapa berarti? Ini ke-8 kayaknya. Luar biasa 8 tahun. Dawa. 8 tahun kira generasi lama sekali ya. Tapi Mas Sulis ya ora rabi-rabi ya. Wis 8 tahun. Sorry ya, Mas. Gitu. Ya, gimana ya? Jodoh itu emang susah ya. Yang maha kuasa. Cinta dia apa kalau kata Cut Patka itu. Susah. Angel ya. Kalau Mas Sulis itu teman lama saya juga. Dia dulu awal-awal masih regis. Nah, dulu itu pernah regis di tempat saya itu, saya masih tinggal di isi itu masih datang ke isi. Dia masih anak motor dulu. Motornya Thunder gede. Wah, bentuknya masih yang sepatunya segini.
Tandernya masih ada kok. Masih ada ya? Ada. Dulu belum kor-koran dulu. Tapi aku salut sama dia. Artinya sampai saat ini ya, kalau ngomongin kualitas musik secara dia anak teknis bro, gitar, servis apa segala macam dia ngerti gitu. Tapi faktanya juga Mas Uli itu yang aslinya yang bikin Jogja Record gitu. Jogja Record pun dia yang jadi founder juga. Bener. Dan dia sebenarnya salah satu emang orang yang dorong kan, teman-temannya mangati, dituani lah ya. Saat dia bergerak zaman dulu dan sekarang dia juga mensupport gitu loh. Betul. Karena dulu beberapa tempat kayak dulu MMC pun alat bahkan drum akustik kayak dulu kan dibawain Mas Sulis bawa dari rumah kayak gitu sampai yang sesupport itu gitu loh. Wah, itu kan luar biasa itu. Luar biasa kalau Mas Sulis luar biasa karena banyak mungkin teman-teman yang nggak tahu gitu loh. Ada orang-orang di belakang yang emang aku pikir penting banget untuk kelangsungan si Jogja Record itu sendiri gitu. Nah, kalau Jogja Record gini, apakah akan pernah belum sih bikin album kompilasi teman-teman? Bentar lagi kayaknya rencana ya. Gimana boleh? Kalau yang jelas kompilasinya itu kalau inginku dari anak-anak dari Jogja Record dulu. Jadi semua generasi band yang udah pernah ada disatuin sama yang sekarang. Jadi bikin volume 1. Soalnya belum pernah ada sekalipun gitu. Volume 1. Volume 1. Oh, belum pernah malah dari kayaknya dulu. Seingat tuh malah belum pernah yang karena dulu sibuk di gigs ya. Bener-bener gigs. Siapa gigs tapi gigs. Pas sebelum corona kan, minggu ini gig, minggu 1 gig, minggu 2 tiba-tiba gigs lagi, 3 sampai 4 gig semua. Jadi kayak karena kondisi kayak gini mungkin akhirnya jadi mikir. Akhirnya kalau era digital ada alternatif lain ya, ada pergerakan lain yang bisa dilakuin. Plannya ada nggak? Siapa kayak gitu mungkin yang? Ada sih, siapa banyak band yang jelas. Band-band yang dari yang zaman Jogja Record pertama kali kayak Tears of Diamond, Astomi, Cockroach No Butterfly juga band-band Babyface Killer yang jelas sampai sekarang Babyface Killer pun ada gitu. Masih. Itu digabungin sama yang generasi sekarang kayak Hollywood Masya, kayak Reko Caliban, Deselektra juga. Jadi semuanya disatuin gitu. Luar biasa. Ini sih artinya malah membangkitkan energi JNM. Aku pengennya itu JNM urip meneh ya. Tapi bisa nanti amin. Tetap kontak Pak Ari ya kalau di JNM. Oh iya. Jadi biar nanti sinerginya kayaknya aku ngelihat kayak wah bisa. Ini ya kan bisa lagi kembali membangkitkan era sepertinya teman-teman. Bisa banget sih. Sangat bisa artinya bahkan kayak teman-teman yang tadi disebutin kayak Deselektra, Taste of Diamond dan lainnya itu kan masih ngumpul kan sebenarnya kan di Jogja semua. Jadi aku pikir ini bukan hal yang nggak mungkin ya kan kayak walaupun gitu. Untuk sekedar reuni doang ya. Sekedar reuni main. Wah, tapi kan udah asik banget. Asik. Oke, kalau untuk gagasan menurut saya anak-anak Jogja Record kayaknya pengen ide-ide baru ya jelas kayak fresh lah ya. Fresh banget kayak acara streaming gitu. Sama yang pengenku yang anniversary Jogja Record itu aku pengen karena ini udah masanya vaksin ya. Kayaknya kita pengen bikin yang acara ini juga disupport sama pemerintah gitu loh. Malahan pengen gitu. Malah pengen bersinergi dengan pemerintah. Karena yang jelas acaranya besok bakal gitu. Yang rencana bikin kayak semi festival gitu. Ada ular lagi. Aduh, kantel. Terus. Kena aku Dewi malah. Terus. Nah itu rencana kayaknya kita juga lihat dari segi keadaan sekitar juga. Akhirnya kita kayaknya asik ya kita juga kerja sama pemerintah membantu pemulihan. Kita bikin acara yang sifatnya kayak pilot gitu. Kayak di Inggris kemarin kan bikin acara festival 3 hari itu tujuannya buat melihat apa yang terjadi di situ gitu loh. Jadi kita menggunakan jadi secara real apakah vaksin itu berjalan apa enggak gitu loh Mas. Bikin acara 2 hari full isinya banyak banget gitu, lebih dari 10 lebih. Dibikin bener-bener rame dan kita tahu berhasil enggak sih vaksinasi dan juga ininya kita juga membantu pemerintah gitu loh. Di samping kita juga melaksanakan acara kita sendiri gitu loh. Yang pengennya gitu. Sama yang jelas di streamingin juga sih karena udah tahu caranya streaming ya udah sekalian di streaming aja sih acaranya. Luar biasa. Artinya kan biar melihat teman-teman Jogja Record atau pergerak movement yang ada di Jogja tuh ada hal lain yang dimana kalau pemerintah juga gandeng kenapa enggak kan kayak gitu. Jadi
ada sumbangsi yang dimana teman-teman Jogja Record pun ingin memajukan industri musik supaya cepat pulih. Kayak gitu ya Mas ya. Itu kayak aslinya motif secara luas sih. Secara luas. Tujuan yang luas sih. Tujuan yang luas. Soalnya musik lagi sekarang ya, pandemi kejadian dan juga kayaknya susah banget sih buat semua orang. Jadi ya udah mau gimana lagi, saling mendukung aja. Saling mendukung. Tapi ya bagaimanapun juga kondisi saat ini membuka mata di mana kita untuk berkolaborasi sih. Artinya mudah-mudahan nanti banyak hal-hal baru, hal-hal yang mungkin keluar tiba-tiba yang biasa dengan konsep lama tiba-tiba muncul konsep baru, ide-ide segar baru, beradaptasi dan kita bisa melewati inilah ya, karena kembali kita beriringan dengan teman-teman Jogja Record itu gila ya, dari awal kita perjuangannya bareng kayak gitu loh, gila ya kalau lawas banget pokoknya nggak bisa diomongin lah itu lah, artinya memang mudah-mudahan ini terus bisa bersinergi ke depan lah dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di program berikutnya untuk ngobrol yang lebih seru lagi. Mas Bugis. Salam buat teman-teman Jogja Record untuk yang mungkin di luar kota, yang ada di Jogja, pokoknya tetap progres. Siap, makasih banyak pokoknya Mas. Thank you Mas Bugis. Thank you, Mas Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya masih dalam program Ruang Kerja Live. Progress, bosku.